Pernah gak sih lo ada di posisi ini? Lo punya data kelas A, punya data kelas B, dan punya data kelas C. Dan lo di antara tiga itu, lo pengen tahu kelas mana sih yang paling pinter. Tapi otak lo bilang, uji A sama uji B dulu deh. Tapi uji B sama uji C juga penting. Tapi A sama C juga belum dihitung juga. Nah, itu makin bikin ribet banget kan dan bikin bingung. Kenapa harus dipersulit? Statistika kan udah punya jalan tolnya. Lupain uji T itu. Kita pakai langsung aja ANOVA One Way. Di video kali ini, gue bakal ngasih tahu ke kalian apa sih itu uji One Way ANOVA, kapan dipakainya One Way ANOVA itu, dan yang pastinya gue bakal ngasih tahu gimana cara untuk pakai SPSS-nya. Simpan dulu panik kalian, let's go kita bedah bareng-bareng. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau ngajakin kalian semua buat berpikir sebentar sebagai seorang manajer pemasaran. Bayangkan, kita bekerja di KAI Akses, menjelang Lebaran, perusahaan ingin meningkatkan penjualan tiket kereta api. Untuk itu, disiapkan 3 strategi promo. Yang pertama, yaitu diskon langsung. Yang kedua, yaitu point reward. Dan yang ketiga, cashback. Nah, muncul pertanyaan penting nih. Apakah ketiga strategi ini memberikan dampak penjualan yang sama? Atau ada satu strategi yang secara signifikan lebih efektif dibandingkan yang lain? Jika ada hanya 2 strategi saja, kita bisa menggunakan uji T. Namun, karena di sini terdapat 3 kelompok, maka metode statistik yang tepat digunakan adalah One Way ANOVA. Nah, apa sih One Way ANOVA itu? Menurut Santoso, One Way ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara 3 kelompok atau lebih yang saling tidak berhubungan. Disebut One Way karena analisisnya hanya melibatkan satu variabel bebas. Dalam contoh KAI tadi, variabel bebasnya adalah jenis promo, tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti kelas kereta atau jam keberangkatan. Kenapa sih harus ANOVA? Mungkin muncul pertanyaan, mengapa tidak menggunakan uji T secara berulang? Karena menurut Montgomery, penggunaan uji T berulang pada banyak kelompok dapat meningkatkan risiko kesalahan tipe 1. Yaitu menyimpulkan ada perbedaan padahal sebenarnya tidak ada. ANOVA mengatasi masalah ini dengan menjaga tingkat kesalahan tetap kecil meskipun kita membandingkan banyak kelompok sekaligus. Namun, menurut Howell, ANOVA hanya menunjukkan apakah terdapat perbedaan rata-rata tetapi tidak menjelaskan kelompok mana sih yang berbeda. Oleh karena itu, jika hasil ANOVA signifikan, diperlukan uji lanjutan atau post hoc test. Oke, untuk rumus One Way ANOVA sendiri yaitu F sama dengan mean square between dibagi mean square within. Mean square between menggambarkan variasi rata-rata antar kelompok yang disebabkan oleh perlakuan. Sedangkan mean square within menggambarkan variasi acak di dalam kelompok. Jika variasi antar kelompok jauh lebih besar dibandingkan variasi acaknya, maka nilai F akan lebih besar, yang menandakan bahwa perlakuan memang memberikan pengaruh. Dari mana sih kita dapat memperoleh mean square between dan mean square within? Jadi, mean square between diperoleh dari variasi rata-rata tiap kelompok terhadap rata-rata keseluruhannya, yang dibagi dengan derajat bebas antar kelompoknya. Sedangkan mean square within diperoleh dari variasi data individu terhadap rata-rata kelompoknya, yang dibagi dengan derajat bebas dalam kelompok. Dengan kata lain, ANOVA membagi total variasi data menjadi 2 bagian, yaitu variasi karena perlakuan dan variasi karena error. Oke, untuk tahapan pengujiannya, menurut Santoso, tahapan yang pertama adalah perumusan hipotesis.
Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Sedangkan hipotesis alternatif atau hipotesis 1 menyatakan bahwa minimal terdapat satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda secara signifikan. Nah, kemudian pada tahapan yang kedua, peneliti menentukan tingkat signifikasi atau alpanya, yang umumnya digunakan adalah 0,05, yang berarti peneliti bersedia menerima resiko kesalahan sebesar 5%. Kemudian tahapan ketiga, yaitu pengumpulan dan persiapan data. Data harus berasal dari kelompok yang saling independen dan sudah melalui proses cleaning data agar tidak menimbulkan kesalahan saat analisis. Nah, menurut Montgomery, one-way ANOVA ini merupakan uji parametrik, sehingga memiliki asumsi yang harus dipenuhi, yaitu data berdistribusi normal. Yang kedua, varians antar kelompok homogen, dan data bersifat independen. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil ANOVA tidak dapat digunakan secara valid. Nah, kemudian setelah data lolos uji asumsi, tahap berikutnya adalah perhitungan statistik ANOVA. Pada tahap ini, dihitung nilai F dengan perbandingan mean square between dan mean square within. Perhitungan ini akan dilakukan menggunakan software statistik SPSS. Selanjutnya ada tahap kelima, yaitu perbandingan nilai kritis. Membandingkan nilai kritis F rasio dengan nilai tabel, atau cukup melihat nilai p-value-nya terhadap alpha yang telah ditetapkan, yaitu 0,05. Kemudian ada tahap keenam, yaitu tahapan pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis nol ditolak. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Yang kemudian ada tahapan terakhir nih. Tahap terakhir adalah interpretasi hasil. Jika hipotesis nol ditolak, maka perlakuan memberikan pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, untuk menerapkan konsep one-way ANOVA ini, kita akan melakukan simulasi menggunakan data kepadatan lalu lintas di 3 ruas jalan di Kota Jember. Untuk datanya, kami tampilkan sebagai berikut. Yuk, ikuti proses pengolahan data dan analisisnya menggunakan software SPSS. Nah, setelah tadi dijelasin konsep dan langkah-langkahnya sama Kiara, sekarang kita langsung masuk ke prakteknya di SPSS. Biar lebih kebayang gimana sih penerapannya. So, next kita akan melihat studi kasus yang akan diujikan di SPSS. Totalnya terdapat 30 data observasi yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, yaitu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Jalan Mastrip ke Jalan Patrang, kedua Jalan Kalimantan ke Jalan Mastrip, dan yang terakhir yaitu Jalan Mastrip ke Jalan Danau Toba. Oke, selanjutnya dibuka saja SPSS-nya dan diklik bagian variable view, lalu ketikkan jalur di bagian name, tipenya pakai yang numerik, dan juga desimalnya menggunakan 0, labelnya kita tulis jalur jalan. Oke, selanjutnya kita klik di bagian values. Kita menambahkan value 1 dengan label Mastrip ke Patrang. Lalu klik add. Dan juga kita tambahkan value yang kedua dengan label Kalimantan ke Mastrip. Klik add. Dan yang ketiga yaitu labelnya bernama Mastrip ke Danau Toba. Klik add dan klik OK. Lalu di bagian measure-nya dibuat nominal. Lalu bagian yang kedua yaitu kepadatan, tipenya tetap numerik. Dan juga desimalnya diganti 0. Bagian labelnya dituliskan kepadatan lalu lintas. Bagian value tidak usah diganti, tapi di bagian measure-nya kita ganti menjadi scale. Lalu ketika sudah selesai kita klik ke data view, kita isi data apa saja yang sudah disediakan oleh peneliti. Di bagian jalurnya kita tulis angka 1 sampai 10 dan juga
angka 2 di 11 sampai 20. Dan yang terakhir yaitu angka 3 dari angka 21 sampai 30. Jadi total ada 30 data observasi. Dan juga untuk kepadatannya bisa disesuaikan dengan data yang sudah disediakan di studi kasus sebelumnya. Lalu klik File dan di Save As. Kita ubah namanya menjadi ANOVA_jalur. Lalu klik Save. Kita klik Analyze. Di Descriptive Statistik kita klik Descriptive. Bagian jalur jalannya klik Factor List dan kepadatan lalu lintasnya di Dependent List. Lalu untuk di bagian statistiknya sudah benar, di continue saja. Di bagian plots-nya kita centang yang normative plots with test, save, dan ini langsung muncul case process summary dan test of normality-nya. Kita lanjutkan pengerjaannya saja. Kita klik analyze lagi di compare means di bagian one way ANOVA. Kita klik jalur jalan di bagian vector dan dependent list yaitu kepadatan lalu lintas. Lalu klik yang post hoc, centang yang Bonferroni. Dan untuk key-nya kita klik specific the significant-nya. Oke. Option-nya kita klik homogeneity of variant test. Kita klik continue dan diklik OK. Ini akan terlihat di data-datanya yaitu test of homogeneity, ANOVA, dan kita akan bandingkan dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti di jurnal. Bisa dilihat yaitu test of normality-nya sama saja. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Di bagian box plot-nya sama juga. Di bagian ANOVA sama hasilnya. Bagian test of homogeneity of variance-nya juga sama. Lalu berpindah ke multiple comparison. Terdapat data lower bound dan upper bound-nya itu juga sama dengan hasil dari peneliti. Setelah data kita olah di SPSS dan hasilnya sudah keluar, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membaca dan menginterpretasikan hasil tersebut yang dibantu oleh Elizabeth. Silakan Elizabeth. Oke, mari kita bahas hasil output SPSS yang telah Najwa kerjakan. Pertama, mari bahas uji normalitas terlebih dahulu. Dapat kita lihat pada jalan Maastricht ke jalan Patrang didapatkan hasil signifikan yaitu 0,136. Lalu pada jalan Kalimantan ke jalan Maastricht didapatkan hasil signifikan 0,233. Dan pada jalan Maastricht ke jalan Danau Toba didapatkan hasil signifikan 0,22. Hasil nilai signifikan dari ketiga jalur jalan didapatkan semua menunjukkan lebih besar dari 0,05, yang artinya distribusi data yang digunakan sudah normal. Dengan kata lain, asumsi uji normalitas data telah terpenuhi. Selanjutnya, kita masuk ke uji homogenitas dengan melihat nilai signifikansi atau p-value berdasarkan mean. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah varian data antar kelompok bersifat homogen atau tidak. Berdasarkan hasil survei based on mean diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,016. Nilai ini menunjukkan bahwa varian data bersifat homogen, sehingga data yang digunakan memenuhi syarat uji homogenitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas telah terpenuhi sehingga analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu uji ANOVA. Oke, selanjutnya kita bahas uji ANOVA. Ingat ya, kuncinya cuma satu. Kalau p-value lebih kecil dari 0,05, berarti ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kita lihat hasilnya. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,525. Angka ini jauh lebih besar dari 0,05, jadi kesimpulannya sudah jelas. Artinya,
tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 3 kelompok jalur jalan yang diuji. Dengan kata lain, ketika jalur jalan tersebut memiliki karakteristik yang relatif sama secara statistik. Sekarang, yuk kita lihat hasil uji lanjut atau post hoc satu per satu. Pertama, perbandingan antara jalur Maastricht ke Patrang dengan jalur Kalimantan ke Maastricht menghasilkan nilai signifikansi, yaitu 1000. Artinya tidak ada perbedaan yang nyata pada arus lalu lintas di kedua jalur tersebut. Hasil yang sama juga muncul saat membandingkan jalur Maastricht ke Patrang dengan jalur Maastricht ke Danau Toba. Nilai signifikansinya kembali 1000, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan di antara keduanya. Kemudian pada perbandingan jalur Kalimantan ke Maastricht dengan jalur Maastricht ke Patrang, lagi-lagi nilai signifikansinya adalah 1000, menandakan arus jalan ke kedua jalur ini juga tidak berbeda secara signifikan. Selanjutnya, perbedaan antara jalur Kalimantan ke Maastricht dan jalur Maastricht ke Danau Toba menghasilkan nilai signifikansi yaitu 0,853. Karena nilainya masih lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tetap sama, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara arus jalan tersebut. Hal serupa juga terjadi pada perbandingan jalur Maastricht ke Danau Toba dengan jalur Maastricht ke Patrang, yang kembali menunjukkan nilai signifikansi 1000. Dan terakhir, saat jalur Maastricht ke Danau Toba dibandingkan dengan jalur Kalimantan ke Maastricht, nilai signifikansinya yaitu 0,853 yang sekali lagi menegaskan tidak adanya perbedaan signifikan. Jadi kalau kita tarik garis besarnya, seluruh hasil uji lanjut menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada arus jalan di setiap jalur yang telah diuji. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Penelitian dari hasil penelitian langsung di lapangan pada simpang 4 Maastricht. Kita bisa tarik satu kesimpulan besar. Kepadatan di setiap jalur ternyata tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kenapa bisa bilang begitu? Karena saat dilakukan uji ANOVA diperoleh nilai signifikansi sebesar 1000. Nilai ini lebih besar dari 0,05, yang artinya secara statistik tingkat kepadatan di semua jalur relatif sama. Dan kalau semua jalur sama-sama padat, ya dampaknya bisa ditebak lah ya, yaitu kemacetan terjadi, aktivitas masyarakat terhambat, dan waktu tempuh jadi lebih lama. Menariknya, hasil ini sejalan dengan penelitian Ginting dan Ratnasari yang menyebutkan bahwa jalur dengan tingkat kepadatan tinggi berpotensi besar menghambat aktivitas masyarakat akibat kemacetan lalu lintas. Nah, terus solusinya gimana? Sebagai saran, para pengendara disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan angkutan umum atau mencari jalur alternatif selain jalur Maastricht yang tingkat kepadatannya cukup tinggi. Dan itulah pembahasan kita hari ini. Mulai dari konsep One Way ANOVA, lanjut ke langkah-langkah pengerjaannya di SPSS, sampai cara membaca dan menjelaskan outputnya. Semuanya sudah kita bahas tuntas. Ingat ya, kalau paham konsepnya, tahu langkah SPSS-nya, dan bisa baca outputnya, statistik jadi jauh lebih masuk akal dan enggak menakutkan. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan sampai akhir. Tetap semangat belajar, dan ingat, statistik itu ribet di awal, tapi nagih kalau sudah paham. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.